Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna idha syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Marilah kita berusaha senantiasa untuk menghitung-hitung akan nikmat Allah, mengingat-ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai insan, manusia, sering yang namanya lupa, khususnya akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa akan nikmat Allah yang setiap hari kita kecap. Mata kita sering lupa bersyukur akan nikmat matahari yang setiap hari menyinari kita, padahal sinarnya adalah sumber kehidupan kita. Telinga kita jarang bersyukur akan indahnya seruan azan yang kita dengar. Alhamdulillah subuh ini kita dengar, ma'asyiral muslimin, yang dengannya kita senantiasa dipanggil menuju ketenangan. Alhamdulillah. Dan kita sering lupa nikmat-nikmat yang lain. Oleh karena itu marilah kita senantiasa menundukkan hati kita dengan mengaku bahwa tidak ada nikmat sekecil apapun kecuali semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita bahasa lisan kita dengan ucapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berharap mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian marilah syukur kita iringi dengan salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang menuntun kita untuk senantiasa bisa bersyukur, dan juga beliau selalu ingat kepada kita. Lisan beliau mendoakan akan kita. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tauhid. Tauhid adalah cahaya yang menerangi hati kita, merupakan pondasi untuk seluruh amal kita dan kunci kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Maka tanpa tauhid, sungguh sebanyak amal apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun amal yang kita lakukan dari amal-amal saleh, maka tidak akan berarti di sisi Allah tanpa didasari dengan tauhid. Ibarat bangunan ya, ma'asyiral muslimin, bangunan yang megah bisa roboh kalau pondasinya tidak kuat. Seindah apapun amal saleh kita, sebanyak apapun amal saleh kita, tidak akan berikan makna kecuali betul-betul didasari dengan tauhid yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini ma'asyiral muslimin, kita hidup di akhir zaman, di zaman modern. Kalau kita bicara tentang masalah kesyirikan yang merusak tauhid, itu bukan hanya tentang seseorang sujud kepada selain Allah,
Terkadang di sana ada kesyirikan-kesyirikan yang lembut, yang merusak tauhid tanpa kita sadari. Kesyirikan berupa kecintaan kita yang berlebihan terhadap dunia, atau ketergantungan kita pada sebab, pada teknologi yang ada hari ini, ataupun ketundukan kita terhadap hawa nafsu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba membahas beberapa hal terkait dengan sesuatu yang bisa merusak tauhid kita. Ada beberapa hal yang disebut oleh para ulama. Di antaranya adalah, yang pertama adalah bergantung kepada sebab, bukan kepada Allah. Bergantung kepada sebab, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Az-Zumar ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Katakanlah, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu seru selain Allah? Jika Allah hendak menimpakan kemudaratan kepadaku, apakah mereka dapat menghilangkannya? Ayat ini secara jelas, ma'asyiral muslimin, bahwa kemanfaatan dan kemudaratan semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu terjadi karena izin Allah. Setiap perkara ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tertulis dalam takdirnya. Sehingga betul-betul hal ini mengajarkan kita tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk kesalahan yang kadang kurang disadari oleh sebagian kaum muslimin, yaitu ketika mereka bersandar pada sebab. Padahal sebab itu kan tidak dilarang ya, ma'asyiral muslimin. Tapi ketika hati itu bersandar kepada sebab, maka seseorang akan jatuh pada kesyirikan sedangkan ia tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hari ini, ya, fenomena yang terjadi di sebagian masyarakat, bagaimana seseorang itu menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menggantungkan rizki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak sedikit orang yakin kalau tidak memiliki pekerjaan yang mapan maka tidak bisa ya hidup dengan bahagia, tidak bisa ya dia mendapatkan rizki, bergantung pada pekerjaan. Sedangkan bekerja itu kan sebab, dan itu boleh. Bukan hanya boleh kalau dalam Islam, bahkan bekerja itu bagian daripada ibadah. Bekerja itu ibadah. Sehingga pernah suatu saat, ma'asyiral muslimin, Rasulullah dan para sahabat melihat seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, sampai para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, andikan kesungguh-sungguhan ini digunakan di jalan Allah. Pikiran orang apa? Fisabilillah itu ya, fisabilillah itu ya jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Ini bekerja untuk dunia. Para sahabat kemudian berkomentar apa? Bapak Ibu, andikan keseriusan seperti ini digunakan di jalan Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya karena ada anak-anak yang ingin ia penuhi kebutuhannya, atau ada orang tua yang lemah yang ingin dipenuhi kebutuhannya, kecuali dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang keluar rumah untuk bermegah-megahan, pamer kepada manusia, maka sungguh ia itu berada di jalan syaitan. Masya Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat surat Al-Muzammil di ayat yang terakhir, kalau kita lihat di sana ada firman Allah, wa akharuna yadrimuna fil ardi yabzaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kaum muslimin sebagian mereka itu bekerja mencari karunia Allah, dan sebagian mereka berjuang di jalan Allah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya dua golongan ini disandingkan dalam satu ayat, Pak. Biasanya kalau disandingkan itu mengambil hukumnya. Kalau sesuatu yang wajib disebutkan, kemudian sesuatu yang lain disebutkan berdekatan dengannya, itu biasa mengambil hukumnya, ikut wajib, Pak. Seperti itu. Maka fasalli li rabbika wanhar,
salatlah dan menyembelihlah. Sehingga sebagian para ulama menyembelih korban itu wajib karena disandingkan dengan salat. Salat itu wajib, salat 5 waktu maksudnya. Walaupun nanti sebagian ulama berpendapat menyembelih korban bukan wajib, kan itu perbedaan para ulama. Tetapi sebagian ulama yang mengatakan wajib di antara dalilnya hal tersebut, ayat tersebut. Ya, jadi disandingkan. Makanya di surah Al-Muzammil ayat terakhir disandingkan antara dua kelompok. Yang pertama orang yang bekerja, yang kedua orang yang berjihad, berjuang membela agama Allah. Kata beliau, sesungguhnya orang yang bekerja dengan niat yang benar kedudukannya sama dengan orang yang berjihad fisabilillah. Masya Allah. Tetapi bekerja akan menjadi sesuatu yang sia-sia kalau seseorang tidak memiliki ilmunya. Apalagi seseorang di dalam mengais rizki menyandarkan rizki tersebut bukan kepada Allah tetapi kepada pekerjaannya, kepada usahanya. Ataupun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebagian daripada kaum muslimin mereka bersandar kepada sesama manusia seperti bersandar kepada dukun atau paranormal. Ini sesuatu yang merusak sekali. Ya, bersandar kepada dukun atau paranormal, bersandar pada jimat-jimat yang tidak ada syariatnya di dalamnya, maka sesungguhnya seperti ini merusak tauhid. Ternyata tidak sedikit ya, Bapak Ibu, bapak-bapak, ya, sopir-sopir meletakkan jimat di kendaraannya, ya, atau bahkan orang modern, seorang pilot ya meletakkan jimat ya di pesawatnya. Allahumma musta'an. Ini sesuatu yang tidak disadari bahwa perbuatan seperti ini bisa merusak tauhid. Ma'asyiral muslimin, kemudian teknologi hari ini, kita sudah dimanjakan dengan teknologi hari ini luar biasa. Ya, sudah terbiasa dimanjakan oleh teknologi. Akhirnya ketika teknologi itu hilang, akhirnya kita langsung merasa bahwa tidak ada ya harapan lagi. Ya, kita punya wifi aja ya Pak, wifi-nya mati sudah seakan-akan kita diputus dari segalanya, lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun seseorang yang punya strategi dalam kehidupan dia, seorang pedagang, seorang bisnismen, itu seringkali mengandalkan apa Bapak Ibu? Mengandalkan apa yang ada pada dirinya, lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengandalkan modalnya, mengandalkan relasinya, mengandalkan ilmu bisnisnya, lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu satu bagian tauhid yang harus kita pupuk, harus kita kuatkan adalah at-tawakkulu 'ala Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal ini akan menjadikan orang menempati posisi yang sangat tinggi di dalam tauhid. Sehingga Bapak Ibu tentunya pernah mendengar tema terkait dengan keutamaan tauhid, di antaranya apa? Yaitu menjadikan orang yang tauhidnya kuat, tawakalnya kuat, akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hadis yang sangat panjang sekali, di mana Rasulullah mengabarkan di antara umatnya ada berapa Bapak Ibu? 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa sifat-sifat mereka? Disebutkan berapa sifat-sifat di situ. La yastarqun, tidak meminta ruqyah. Walaupun di sini akan ada rincian. Tidak meminta ruqyah ini apakah secara umum, baik ruqyah yang syar'iyah atau tidak syar'iyah, atau hanya khusus yang dilarang di sini tidak meminta ruqyah yang tidak syar'iyah. Nanti ada pembicaraan di sini. Tidak tatoyur, sedikit-sedikit merasa sial, ya, menganggap sial angka tertentu. Dan hari ini zaman modern masih ada orang seperti itu, menganggap sial angka 13. Orang menganggap sial angka ini, sehingga sebagian lift di gedung itu, di beberapa gedung nggak ada angka 13. Artinya 12A sama 12B kan gitu. Nggak ada angka 13, menganggap sial akan angka tertentu, menganggap sial akan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu. Sebagian masyarakat kita menganggap sial, ya, misalnya bulan Syuro, sehingga orang tidak berani menikah atau menikahkan putra-putrinya pada bulan tersebut. Ya, karena menganggap bulan tersebut adalah bulan janda atau bulan duda. Kalau ada pernikahan di bulan tersebut, maka seseorang bisa jadi janda dan bisa jadi duda. Nah, ini namanya tatayur. Dan kemudian di penghujungnya Rasulullah mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah.
Ternyata ini ciri utama mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masyarul muslimin, kemudian kalau kita bicara tentang tawakal kepada Allah, ada satu nasihat yang bagus. Ada satu nasihat yang bagus di sini. Salah satu ucapan seorang al-hikmah, beliau mengatakan min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ila Allahi fil bidayat. Tanda kesuksesan di penghujung aktivitas kita itu ternyata bukan dilihat dari hasilnya. Kita pengen usaha Pak, dagang atau apa, atau orang yang senang berkebun, bertani. Tanda kesuksesan itu bukan hasilnya di penghujungnya, tapi kata beliau adalah ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Tanda keberhasilan seseorang di penghujungnya, di akhir perjalanannya, itu bukan hasil yang ia capai, tapi adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah, bersandar pada Allah fil bidayat, di awal permulaannya. Ini indah sekali Pak. Ya, jadi kalau kita itu ingin belajar ilmu, bahkan belajar ilmu, ini sering kita sampaikan kepada para santri, belajar ilmu agama, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar fikih, belajar tafsir. Itu tanda keberhasilannya bukan di ujungnya, menjadi hafidhul Quran, menjadi alim, menjadi dai, mubalik. Bukan itu Pak. Tanda keberhasilan seseorang itu ada pada penyandaran kepada Allah di awalnya. Makanya ada orang yang kemudian ingin memenuhi hajat-hajat dia, baik duniawiyah ataupun ukhrawiyah tadi. Orang ingin berusaha, punya usaha, akhirnya berhasil. Apakah itu tanda keberhasilan? Belum tentu. Kalau ia tidak awali aktivitas dia itu dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri keberhasilan yang sering dilupakan oleh orang. Makanya siapapun yang menyandarkan segala sesuatu di awal aktivitas dia hanya kepada Allah, maka sudah cukup dikatakan berhasil, walaupun hasilnya tidak nyata di pandangan manusia. Alhamdulillah, ini sering kita contohkan ya Bapak Ibu. Ya, seorang ibu-ibu yang aktivitas memasak di dapur, kalau sudah awalnya bersandar pada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Setiap aktivitas dia, setiap irisan bumbu-bumbu yang ia iris itu, kepulan asap masakan itu berbuah pahala, walaupun hasil masaknya wallahu a'lam bishawab. Ya, tetapi kalau orang mengandalkan kemampuan dirinya, masya Allah, lupa akan tawakal pada Allah, lupa bismillah, walaupun hasil masakannya enak sekali, membuat kagum banyak orang, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kesimpulannya? Nilai tawakal itu luar biasa. Ya, bahkan aktivitas yang kita lakukan, nilai keberhasilan bukan hasil di penghujungnya, tapi nilainya itu tergantung pada keindahan, kekuatan tawakal di awal aktivitasnya. Ini yang pertama ma'asyiral muslimin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang tawakal, ternyata tawakal itu obat mujarab untuk penyakit kecemasan. Penyakit kecemasan. Kita ini orang-orang modern, ya. Masya Allah, yang hidup hari ini seringkali apa? Seringkali ditimpa kecemasan dengan apa-apa yang belum terjadi. Belum lagi masalah yang kedua, sering terpenjara dengan kesedihan masa lalu. Nah, di sini. Padahal firman Allah apa Bapak Ibu? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut baginya dan mereka tidak bersedih hati. Kok bisa? Ini pertanyaan gitu. Kok bisa? Hidup kok nggak sedih? Kok nggak takut? Para ulama mengatakan tidak takut, tidak cemas menghadapi apa-apa yang belum terjadi, dan tidak sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi. Para wali-wali Allah itu cirinya apa Pak? Bahagia. Tidak sibuk dengan ungkapan andaikan dahulu, andaikan kemarin, ataupun bagaimana nanti. Nggak sibuk dengan dua itu Pak. Andaikan dulu nggak kayak gini ya, andaikan. Maka andaikan untuk sesuatu yang terjadi, kata Rasulullah apa Pak? Membuka pintu syaitan. Maka kalau terjadi sesuatu yang kita tidak sukai, apa ajaran Nabi Bapak Ibu? Ini harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa ajaran Nabi? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kita praktekkan.
Apa artinya? Qaddarallahu, Allah telah menakdirkan. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Allah fa'alun lima yurid. Jadi terkait dengan apa-apa yang sudah terjadi dan kemudian kita menyesalinya, ya, andaikan saya tidak melakukan seperti ini nggak akan terjadi. Apa gunanya Bapak Ibu? Ya, ada sebagian orang yang biasanya pagi-pagi ya tidur, tiba-tiba dia semangat olahraga karena kemarin dia ikut seminar tentang kesehatan. Wah, langsung olahraga, jalan-jalan, jogging, Pak. Malah jatuh kepleset. Di pikiran dia apa? Oh, andaikan saya tidur kayak kemarin mah. Enggak kayak andaikan tidur kayak kemarin, sudah. Malah semakin apa? Menjadikan hati kita terpenjara dengan apa yang sudah terjadi. Diingat-ingat terus. Ya, kita pernah kehilangan sesuatu berapa tahun yang lalu, ingat terus, terpenjara dengan masa lalu. Merusak kebahagiaan. Ya, sedangkan kita ini kalau naik kendaraan, Pak. Kalau naik kendaraan itu kita fokus melihat ke depan atau fokus melihat spion? Yang lihat spion terus ya, sebagian orang kan gitu. Ini naik motor atau ngaca kan gitu. Ya, lihat spion terus, pada di sana ada masa depan, ada jalan yang panjang depan kita. Ada sini. Ya, tidak terpenjara dengan masa lalu ataupun tidak takut menghadapi apa yang belum terjadi. Ya, di sini harus kita ingat Bapak Ibu, di sana masih banyak karunia Allah yang ada pada diri kita. Alhamdulillah, Masya Allah, kita masih diberikan nafas oleh Allah, diberikan waktu oleh Allah, Pak. Makanya khususnya kita yang sudah 40 tahun ke atas, kalau Bapak Ibu lihat surat Al-Ahqaf ayat 15, Bapak renungi, nangis kita. Di antara hal yang harus kita perbanyak pada usia 40 ke atas. Kalau 60 tahun Ustaz ya lebih-lebih, 40 tahun itu sudah merasa tua harusnya. Ya, apa? Banyak berdoa, di antara doanya apa, Pak? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ayo, umur 40 tahun ke atas banyak doa untuk bisa bersyukur. Dan bersyukur itu bagaimana caranya? Bukan hanya banyak doa, Pak, tapi usaha. Apa usahanya? Seringkali arahkan pandanganmu pada karunia, bukan arahkan kepada duka yang sangat sedikit jumlahnya dibandingkan nikmat Allah. Kita kan sering melihat hal-hal yang sifatnya luka ya Pak, luka masa lalu, duka, Masya Allah. Padahal nikmat Allah itu besar. Ya, betapa banyak orang yang sudah dipanggil oleh Allah dari kawan-kawan kita. Kita hari ini masih diberikan nafas. Satu hari kesempatan itu adalah besar nilainya di sisi Allah. Makanya tambahan umur, Pak. Tambahan umur itu dinilai kapan? Ketika lebih daripada 70 tahun. Karena Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Di atas 70 itu sudah hadiah tuh Pak, hadiah dari Allah. Dan ini aslinya tambahan umur bukan tentang hadiah tapi amanah dari Allah. Mampukah kita manfaatkan? Maka bukan untuk bangga-banggaan, wah saya 80 tahun masih sehat Pak, kamu baru 40 sudah lemes kan gitu. Bukan untuk bangga-banggaan. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang Arab Badui, siapakah orang paling baik wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan apa? Apakah beliau mengatakan yang paling panjang umurnya? Oh enggak. Tidak berhenti di situ. Rasulullah mengatakan man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dalam hadis yang lain, Masya Allah, Rasulullah mengatakan salah satu tanda cinta Allah kepada seseorang ketika orang tersebut disampaikan usianya hingga 60 tahun. Masya Allah, ini bapak-bapak, ini 60 tahun, Masya Allah. Karena wajah-wajahnya kelihatan masih 30 tahun. Masya Allah Bapak Ibu, itu tanda sayang Allah. Karena umur itu bukan hanya hitungan angka Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Talha bin Ubaidillah menyebutkan, dulu ada dua orang yang masuk Islam bersama-sama. Yang satu mujahadah yang luar biasa, yang satu lagi beda. Yang mujahadah luar biasa mati syahid Pak. Yang satu yang biasa-biasa saja, umurnya lebih panjang 1 tahun. Talha bin Ubaidillah menceritakan bahwasanya beliau bermimpi melihat dua orang tadi berada di depan pintu surga. Dibukalah pintu surga, yang dipersilahkan pertama kali orang yang biasa-biasa tadi. Yang mati syahid masuk surga setelahnya, dipersilahkan masuk surga setelahnya. Talha bin Ubaidillah di sini menceritakan kepada para sahabat, menjadikan mereka terheran-heran. Kok bisa ya?
Sampailah cerita ini kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalian heran dengan hal ini? Benar wahai Rasulullah. Bukankah si fulan itu mendapatkan sekian rukuk, sekian sujud dibandingkan temannya? Iya ya Rasulullah. Bukankah si fulan mendapatkan satu puasa bulan Ramadan dibandingkan temannya? Benar wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, antara dia dan temannya yang syahid tadi, jaraknya di akhirat kelak, di surga kelak, seperti jarak antara langit dan bumi. Tambahan 1 tahun, Pak. Maka kalau kita ingat seperti ini, Bapak Ibu, Masya Allah, ada sebagian orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa sholat subuh. Ada sebagian saudara kita nggak sempat sholat subuh, dipanggil oleh Allah sebelum sholat subuh. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingat hal ini, Masya Allah, insya Allah kita menjadi orang yang bahagia. Ayo kita tingkatkan tawakal kita. Jangan sampai kita disibukkan dengan kecemasan terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Boleh kemudian kita berstrategi, ya, punya konsep yang bagus, Masya Allah bagus. Tapi jangan sampai konsep dan strategi kita menjadikan ragu akan janji Allah. Ini catatan penting. Makanya kalau orang itu buat konsep, buat strategi, kok malah semakin buat ragu akan Allah, udah nggak usah berkonsep, nggak usah berstrategi. Ya, karena harusnya orang itu punya konsep, punya strategi, semakin menjadikan dia yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masalah sebab dan musabab. Di sini ada pandangan-pandangan yang menyimpang dari pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip sebab adalah bagian yang harus kita usahakan. Nanti kita simpulkan, masyaallah muslimin. Berbeda dengan sebagian kelompok, seperti kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah ini mereka betul-betul menafikan adanya pengaruh sebab sama sekali, Pak. Bahwa manusia itu setiap gerak-geriknya, setiap aktivitas tubuhnya itu adalah secara otomatis tidak ada daya dan tidak ada ikhtiar, usaha yang ia lakukan, semua itu adalah mutlak dari Allah. Ya, ini orang-orang Jabariyah. Ya, orang-orang Jabariyah, sehingga pemahaman ini itu apa? Konsekuensinya adalah keyakinan yang rusak. Sesuatu yang rusak, maka konsekuensi yang muncul darinya ada sesuatu yang rusak yang lain. Seperti itu, Bapak Ibu. Maka bagi orang-orang Jabariyah, termasuk adalah orang-orang Jahmiyah, mereka meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah, dan pasti sesuatu tersebut disenangi dan dicintai oleh Allah. Nah, ini awalnya, potongan awal itu benar. Segala sesuatu terjadi karena izin Allah. Ini termasuk bagian daripada rukun iman kita terhadap takdir. Ada 4 hal yang harus kita pahami dalam masalah takdir. Di antaranya adalah keyakinan tidak ada segala sesuatu terjadi di alam semesta ini kecuali dengan takdir Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Ini harus kita pahami di sini. Tetapi bagian berikutnya, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti disenangi, dicintai, diridhoi oleh Allah, ini jadi masalah. Ya, kemaksiatan yang terjadi atas kehendak Allah. Ya, penyakit yang terjadi atas kehendak Allah. Keburukan yang terjadi atas kehendak Allah. Tapi pertanyaannya apa? Pertanyaan apa, Bapak Ibu? Apakah Allah mencintai? Apakah Allah meridhoi? Apakah Allah senang terhadapnya? Belum tentu Allah menyenangi segala sesuatu yang terjadi. Ya, makanya para ulama itu menghati-hatikan, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengatakan tidak boleh orang itu berdalil atas perbuatan maksiat dengan takdir Allah. Itu orang Jahmiyah. Tidak boleh. Ya, Pak, kenapa kok korupsi padahal duitnya banyak? Tidak boleh yang menjawab takdir, Mas. Korupsi karena takdir. Kapan boleh? Ketika sudah taubat. Nah, itu boleh. Ya, itu boleh. Makanya Nabi Adam itu pernah dikritik oleh Nabi Musa. Wah, Nabi Musa itu, Masya Allah, aktif nih, mengkritik bapaknya, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Gara-gara engkau, gara-gara kamu ini kita nggak di surga nih sekarang. Dikritik, gara-gara kamu tuh. Kalau kamu nggak makan buah larangan itu, kita nggak ada di sini, kita masih di surga ini. Nabi Musa mengkritik Nabi
Adam. Pertanyaan, Nabi Adam pernah salah ya Pak? Kemudian taubat. Ya, melakukan kesalahan, diusir dari surga, Allah ilhami dengan kalimat yang luar biasa. Allah itu cinta pada Nabi Adam. Ucapan yang merupakan ilham dari Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih, kalimat itu bukan karya dia sendiri tapi ilham dari Allah. Itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sifat tawadhu yang diwariskan oleh Nabi Adam kepada kita. Maka kalau sombong, berarti apa? Bukan kita mewarisi dari Nabi Adam, dari setan itu Pak. Ana khairum minhu itu dari setan itu. Nabi Adam mewariskan ketawadhuan. Nabi Adam taubat. Makanya ketika dikritik oleh Nabi Musa, Nabi Adam mengatakan, wahai Musa, apakah kamu mengkritikku, menghujatku terhadap sesuatu yang Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum aku diciptakan? Nah, berarti boleh kita beralasan berhujah dengan takdir terhadap perbuatan maksiat ketika kita sudah bertobat darinya. Misalnya dulu masa muda kita jadi preman Pak. Ya, misal jadi preman. Ya, kerjanya malakin orang di pasar. Sekarang jadi ahli masjid. Anak muda datang ngritiki, Pak, dulu kok bisa jadi preman? Boleh dia mengatakan apa Pak? Takdir nak. Takdir pasti boleh karena sudah bertobat. Kalau belum bertobat tidak boleh. Berhujah dengan takdir atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Nah, makanya orang Jahmiyah seperti ini Bapak Ibu. Segala sesuatu yang terjadi itu nggak ada ikhtiar makhluk, semuanya Allah, nggak ada ikhtiar makhluk, itu nggak ada daya upaya Pak. Jadi setiap gerakan tubuhnya itu dipaksa dengan takdir Allah. Jadi otomatis apa yang ia lakukan itu Allah suka, Allah menghendaki kok. Padahal tidak segala sesuatu yang Allah takdirkan Allah itu suka. Allah menciptakan iblis. Apakah Allah suka sama iblis? Ya. Hati-hati kalau kemudian ada yang menyimpulkan makhluk yang paling disayang oleh Allah itu iblis. Itu Jahmiyah Pak. Saya pernah melihat sendiri salah satu video di YouTube itu. Ada orang mengatakan demikian. Wah, ini makhluk yang paling mulia itu iblis. Kenapa? Karena dia rela jadi iblis. Mungkin bapak-bapak kalau ditawari jadi iblis mau nggak? Alhamdulillah jadi kita, alhamdulillah jadi manusia kan Pak. Ya, turunan Nabi Adam. Ini alasannya karena segala sesuatu itu tidak ada upaya dari makhluk, semua totalitas Allah yang menggerakkan, tidak ada pilihan. Makanya apapun yang terjadi itu adalah Allah. Jadi tidak ada daya upaya makhluk. Maka apapun yang terjadi pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Jahmiyah, orang Jabariyah. Nah, ada orang atau kelompok seberangnya Pak. Berarti kan Bapak Ibu, sepanjang sejarah Islam, ya pasti kalau ada satu kelompok, maka ada orang-orang yang berpaham apa? Seberangnya. Jadi apa? Ada gulu, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Maka ada kelompok yang namanya Qadariyah Mu'tazilah. Wah, ini lain lagi. Qadariyah Mu'tazilah itu mereka meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi sepenuhnya karena usaha manusia. Tidak ada sama sekali terkait dengan kuasa Allah, izin Allah, masyiah, kehendak Allah. Enggak ada, totalitas Pak. Maka mereka meyakini satu prinsip Mu'tazilah di mana ada 5 prinsip pokok, salah satunya apa? Al-adl. Prinsip keadilan. Kedengarannya indah. Adil kan bagus ya Pak. Tapi maksudnya nih dalam masalah prinsip pokok mereka keadilan di mana seorang hamba masuk surga itu karena keadilan Allah, karena tidak ada sangkut pautnya dengan pertolongan Allah, mutlak karya hamba tersebut. Makanya kalau ada orang mengatakan kita masuk surga karena keadilan Allah, itu perkataan Mu'tazilah Qadariyah, salah Pak. Perkataan yang benar apa? Kita masuk surga karena karunia dari Allah, karena rahmat dari Allah, sedangkan amal kita hanya menentukan tinggi dan rendahnya derajat seseorang di surga. Ya, karena amal kita tidak bisa jadi barter, ya, sebagai alat tukar untuk kita mendapatkan surga. Ini orang-orang Mu'tazilah Pak. Sehingga orang-orang Mu'tazilah yang ekstrim mengatakan bahwa Allah itu tidak mengetahui sesuatu, ya, tidak mengetahui sesuatu kecuali sudah terjadi. Berarti kan Bapak Ibu contoh di masyarakat ada sebagian orang yang mati bunuh diri. Maka bagi kaum Mu'tazilah, bagi kaum Qadariyah, sesungguhnya manusia itu punya ajal, punya 2 ajal. Ajal yang ditentukan oleh Allah, ya, umur fulan 60 tahun. Kemudian yang kedua ajal yang ditentukan oleh dirinya sendiri, maksudnya orang tersebut. Maka kalau Allah sudah menentukan, oh ajal seseorang itu umurnya berapa? 60 tahun.
Umur 50 tahun dia bunuh diri, Pak. Allah tuh nggak ngerti. Loh, bunuh diri kok nggak ngasih tahu kan ini. Ini apa? Orang Mu'tazilah Qadariyah. Ya, ini juga mereka tidak meyakini kuasa Allah masuk pada ikhtiar hamba. Ada juga sebagian kelompok masyarul muslimin mirip Jahmiyah, mirip Mu'tazilah, di mana mereka meyakini bahwasanya manusia itu tidak ada kuasa untuk berbuat apapun yang ia lakukan itu aslinya perbuatan Allah. Perhatikan Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu saya melihat satu potongan video di medsos. Maka medsos itu luar biasa loh Pak. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita bicara medsos hari ini, pergaulan di dalamnya lebih dahsyat daripada pergaulan secara offline. Kalau kita membaca kitab Tazkiyatun Nufus, ada satu poin yang para ulama menjelaskan, racun yang bisa merusak hati adalah kasratul mukhalatah. Apa maknanya kasratul mukhalatah di sini? Banyak pergaulan atau melampaui batas dalam pergaulan. Zaman dulu kita Pak, ya, apalagi bapak-bapak yang di atas saya, dan yang namanya bergaul adalah interaksi sama manusia di tempat tertentu, di pasar, di sekolah, ya di masjid atau di lingkungan masyarakat. Hari ini pergaulan tidak terbatas pada tempat, Pak. Ada orang menyendiri di pojok kamar, ia bisa bergaul dengan sekian ribu orang. Nah, di sini ini yang mengerikan. Pergaulan di internet, dia bisa berinteraksi, bisa ngomong sama orang, bisa chatting sama orang, bisa mengekspresikan apa yang ia inginkan, hobi dia, bisa memberikan pengaruh pada orang, psikologi orang dimainkan. Dia komentar dengan kata-kata yang tidak terukur, nyakiti hati orang. Bisa flexing, bisa pamer, padahal dia ada di kamar, bisa pamer mobilnya. Kalau zaman dulu pengen pamer mobilnya, Pak, keluar nyetir mobilnya. Sekarang enggak. Ya cukup di kamar, posting, orang tahu. Flexing, riak. Kan gitu kan. Maka Masya Allah, ini pergaulan yang cukup membahayakan. Ya, kalau tidak, yang aslinya kita tutur katanya lembut, karena terbiasa tiap hari membaca komentar orang kasar, nyakitin orang, kita ikut. Ataupun terkadang kita itu terpengaruh dengan Pak? Cinta validasi dari orang. Kalau nggak dijempol sama orang kok ada yang kurang gitu ya Pak. Wah, habis kajian semangat, tadi Ustadz nyampaikan bagus nih buat status kan gitu. Udah ditata susunan katanya itu kan, dia dirangkai dengan susunan yang indah. Udah ditulis, dihapus 100 kali itu mungkin kan gitu kan. Ya dipasang foto, udah dipoles-poles gitu kan. Posting dia, cek. Dibuka 1 jam kemudian, nggak ada yang komen. Wah, ini orang nggak suka kebaikan tuh gimana kan gitu. 2 jam lagi buka, nggak ada yang nge-like Pak, nggak ada yang tombol suka nggak dipencet, nggak ada yang komen pun. Akhirnya apa? Hatinya kecewa. Dia mungkin biasa, tetapi ternyata dia sudah kena penyakit candu validasi itu. Bahaya sekali. Itulah riya yang hari ini kita tidak terasa. Amal ibadah yang aslinya kebaikan kita share, ya, dari sharing kita itu kebaikan yang kita share 1-2 orang beramal, itu pahala yang mengalir ke kita gara-gara kita candu validasi pahala itu sirna. Ngeri kan? Ataupun kadang-kadang tadi Pak, ya kita jadi suka pamer, gibah. Ya ada orang misalnya posting tentang kejelekan orang, kita cuma jempol, kena gitu itu. Emang dikira kalau gibah itu harusnya terikat dalam pergaulan interaksi secara offline saja. Gibah itu bisa terjadi secara online. Makanya HP yang ada di kita ini bahaya Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa mengaturnya, maka HP tersebut berubah menjadi setan gepeng yang menyesatkan. Betul. Baik, nah kembali pada bahasan kita. Beberapa saat yang lalu saya melihat video Pak. Ada yang mengatakan mencoba berinteraksi dengan pemirsa sekalian. Kalau kita ditanya siapa yang melakukan sholat, siapa yang sholat? Yang kan kita kan dia enggak. Yang sholat adalah Allah. Karena kita tidak berbuat, yang asli berbuat adalah Allah. Perhatikan. Kalau Bapak Ibu tanya yang salat siapa? Yang salat Allah. Nah kalau yang salat Allah nanti hisabnya gimana? Allah menghisab dirinya. Kenapa kamu salat yang ngantuk? Ya kan yang salat engkau ya Allah. Rusak enggak pemahaman seperti ini? Rusak Bapak Ibu. Makanya dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu Allah, dunia itu apa? Makanya Syekh Siti Jenar itu benar dia mengatakan Allah. Perhatikan Bapak Ibu. Ada tokoh Ibnu Arabi, bukan Ibnu Al-Arabi, beda ya. Ibnu Al-Arabi itu ya seorang ulama.
dalam mazhab Maliki. Tapi ada orang-orang yang pemahamannya tasawuf yang menyimpang. Itu membenarkan, bahkan mengatakan orang yang paling paham tauhid adalah Fir'aun. Perhatikan Bapak Ibu. Kok bisa? Karena dia sudah sampai ma'rifat tingkat tinggi, Pak. Kalau kita belum. Tingkat tingginya apa? Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Karena dia sudah menyatu dengan Tuhan, dia tidak bisa membedakan mana dirinya dan mana Tuhan. Manunggaling kaulo marang Gusti. Itu tauhid tingkat tinggi. Maka Musa itu belum apa-apanya dengan Firaun, karena dia ngerti tidak ada yang nampak kecuali Allah. Wah, bahaya itu. Nanti dipoles dengan kajian-kajian seperti kajian mungkin tazkiyatun nafs atau tasawuf, tingkat ma'rifah ini kalau sudah sampai ini. Dan orang-orang yang komen itu, Masya Allah Pak, wah kamu mah nggak paham orang syariat, nggak paham hakikat, kan gitu kan? Alasannya itu, kamu tingkatan syariat tidak paham hakikat. Makrifah yang diajarkan oleh para ulama tidak seperti itu Bapak Ibu, tidak. Ya, jangan dipisah-pisahkan antara makrifah kita, bahkan akidah yang kita pelajari. Harapannya itu mengantarkan kita pada ma'rifatullah, kenal kepada Allah, baik kenal secara ilmiah, teori ilmiah, ataupun ma'rifatullah yang maknanya kita itu merasakan akan kehadiran Allah. Bukan maknanya ma'rifah ketika kita merasa kita bersatu dengan Allah, enggak Pak. Makanya ada ayat di surat Qaf, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa-apa yang terbisikkan pada hatinya. Ya. Dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Nah, Bapak Ibu, kalau mengandalkan Quran terjemah, kita otomatis akan meraba leher kita. Allah lebih dekat daripada urat leher. Coba kalau ngajinya mengandalkan Quran terjemah. Ya, alhamdulillah barokah kita bermajlis seperti ini Bapak Ibu. Gurunya banyak. Ya, guru Ustaz Fulan, ada guru lagi siapa? Syekh Google, ya enggak apa-apa. Ya. Ustaz YouTube, ya enggak apa-apa untuk tambahan, tapi jangan jadikan satu-satunya. Khawatirnya ustaz yang diambil kita enggak ngerti pemahaman seperti apa. Tapi kita perbanyak, akhirnya nanti kita bisa menimbang atas dasar basirah, bukan ta'assub ya Pak. Bukan fanatik. Khawatirnya nanti fanatik kita ngaji pada si fulan karena pengaruh tadi ustaz tadi, kamu jangan ngaji sama si fulan, jangan ngaji sama si fulanah. Seakan-akan syar'i tapi kita terjebak dalam ta'assub, penyakit yang kita sendiri tidak merasa sakit. Itu bahaya. Di dalam agama itu ada satu penyakit, kalau kita mengidapnya itu lebih bahaya Pak. Kapan itu? Ketika kita tidak paham, tidak sadar kalau diri kita sakit. Seakan-akan Masya Allah, ternyata kita terjebak dalam penjara ta'assub fanatik. Banyak guru yang afiliasinya Ahlussunnah wal Jamaah, kita nanti menimbang, ini yang nggak perlu diambil, kiai ini salah. Salah dia karena yang memang salah ngambil istihad, ya kita hormati. Manusia siapa yang nggak pernah salah. Mengambil satu bagian yang baik, tapi yang salah ya tetap kita hormati. Kadang salah sedikit udah direndahkan serendah-rendahnya Pak. Jangan ya Bapak Ibu. Ya, orang kepleset dalam beristihad. Maka para ulama pun tidak semuanya pendapatnya benar. Karena tidak semua dalil itu bicara secara definitif, Mak. Maka ada istihad-istihad dalam masalah-masalah yang baru. Ya makanya ya alhamdulillah kalau saya sendiri ketika saya ngajar ke jamaah, kemudian jamaah semakin semangat ngaji walaupun bukan hanya dengan saya, alhamdulillah saya merasa itu berhasil. Saya berhasil alhamdulillah menjadikan orang sregep ngaji, rajin ngaji. Ya, jangan batasi kalau nggak ngaji sama saya sesat, bahaya itu. Ada kelompok yang seperti itu Bapak Ibu. Ngaji itu harus mangkul. Pernah dengar gak? Bapak Ibu pernah dengar? Ngaji itu harus mangkul, harus sama ustadznya itu yang mangkul istilahnya. Sebagian Bapak Ibu tentunya tahu ada kelompok yang seperti ini, yang pemahamannya ekstrim, mengafirkan orang yang tidak baiat pada amirnya, menganggap orang lain itu najis, sehingga kalau Anda masuk masjidnya dipel masjidnya itu. Dan ternyata iya, saya punya santri masuk ke masjid tersebut dia gak tahu, habis safar dia mampir sebelum masuk pesantren. Bener dipel, bener Pak ternyata Pak, karena salah memahami tentang najis. Ada satu ayat Allah berfirman, innamal musyrikuna najas.
orang musyrik itu najis, langsung dihukumi sesuai dengan pemahaman dia tadi. Maka biasanya ustadznya itu pakai Quran terjemah. Buka surat sekian nomor sekian. Kamu buka surat sekian nomor sekian. Gimana, paham? Paham. Oh, bener ya. Tidak pernah kemudian merujuk nih tafsir para ulama. Ini ayat maknanya umum, dikhususkan dengan ayat ini. Ini ayat yang sifatnya mutlak. Kemudian ada ayat yang sifatnya muqayyad, maknanya seperti ini, enggak diajarkan. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kalau model pengajian seperti itu, buka slide. Silakan kita bicara tentang tema apa? Temanya ini. Masalah kepemimpinan. Ayatnya ini, hadisnya ini sahih, enggak dijelaskan. Ini perkataan ulama ini menjelaskan hadis ini hukumnya mansukh atau tidak. Hati-hati Bapak Ibu, penyimpangan bukan hanya tentang salahnya rujukan. Kadang rujukannya benar, Al-Qur'annya sama, Al-Qur'annya dengan Al-Qur'an yang kita pakai, rujukannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi salah menggunakan rujukan tersebut di dalam istidlal, di dalam berargumentasi. Ini harus kita pahami Bapak Ibu. Maka jangan bosan kita minta pada Allah apa Bapak Ibu? Ihdinas siratal mustaqim. Sampai mati kita berada di atas kebenaran. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hati-hati. Kita diberikan kuasa Allah untuk bisa berbuat, maka kita akan dihisab, Pak. Ya, akan dihisab. Makanya sesuatu yang atas pilihan kita, ya kita milih ini, kita milih madu atau racun, milih khamr atau susu, itu nanti akan dihisab oleh Allah. Nah kalau kemudian tidak ada perbuatan makhluk kecuali itu aslinya perbuatan Allah, hati-hati. Maka kalau seorang hamba itu dihisab atas perbuatan dia, maka enggak adil karena itu perbuatan Allah. Nah itulah penyimpangan. Hati-hati di situ. Baik Bapak Ibu, ya sepertinya kita cukupkan pada poin yang pertama ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan terkait dengan masalah hal yang bisa merusak tauhid, khususnya apa yang terjadi di masyarakat kita hari ini. Tentang masalah sebab, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya sebab itu bagian yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib tawakal pada Allah, namun kita dibolehkan untuk melakukan sebab. Namun peringatannya apa Bapak Ibu? Jangan tawakal kepada sebab. Sakit silahkan minum obat. Rasulullah merintahkan kita untuk berobat. Tapi panduannya apa? Jangan berobat dengan yang haram. Lalu apa panduan dari Al-Qur'an? Jangan bersandar pada obat, walaupun obatnya syar'i, obatnya madu, asli Ustaz madu, tapi tawakal kita kepada sebab itu merusak tauhid. Makanya apapun sebab yang kita lakukan apa Bapak Ibu, kita mulai dengan bismillah sebagai tanda kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup. Sebelum kita tutup mungkin kalau ada satu pertanyaan kami persilakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Waruhbanahu. Iya. Itulah ibadah kami. Terkait dengan masalah ini berarti kan hukum berdasarkan buatan manusia. Mereka mengikutinya, maka hubungannya kepada manusia. Dan terkait dengan masalah kita, terkait dengan masalah halal dan haram, terkait dengan masalah hukum, kan bukan berdasarkan syariat Islam, tapi buatan manusia. Bahkan orang-orang itu mereka kita pilih. Nah, bagaimana Ustaz terkait dengan masalah apa yang terjadi sekarang ini? Apakah itu termasuk perbuatan syirik? Dan juga apakah kita juga menjadi pendukung? Karena dikatakan dalam surah An-Nisa 51, alam tara ilal ladzina Ya, sumuna. itu nasibah kita tadi. Yu'minuna bi-jibti wa tawhid. Padahal orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi itu bukan penyembah jibti dan tauhid, tapi dikatakan Allah sebagai penyembah jibti dan tauhid karena mereka mengatakan ulai
benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Jadi hanya mengatakan bahwa dia tidak melakukan penyembah jin dan tauhid, tapi karena vonis oleh Allah sebagai penyembah jin dan tauhid, karena mengatakan mereka jalannya lebih benar. Nah, terkait dengan masalah jin dan tauhid ini, ada sebuah tadi saya dikatakan itu berdasarkan surat atau bagi ada sebuah kesirikan, tapi kita mendukungnya. Ya. Bagaimana hukumnya? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sedikit nyerempet-nyerempet. Baik. Sebagian ulama mengatakan ada kesyirikan namanya syirkut ta'ah, syirik ketaatan, atau syirkul hukmi, syirik hukum. Yaitu ketika orang itu mengikuti seseorang, patuh pada seseorang dalam masalah penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah, ya, ataupun pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, di sini. Baik. Bicara tentang hukum, kalau hukum itu Bapak Ibu, ada hukum tentang perintah yang sudah jelas. Maka perintah ini, perintah di sini Bapak Ibu bisa wajib, bisa sunnah perintah. Atau larangan sudah jelas. Larangan di sini bisa haram, bisa apa? Makruh. Ini yang disebut dengan al-ahkam at-taklifiyah, hukum taklifiyah ada 5. Yang tengah-tengahnya ini mubah. Nah, mubah ini nanti ranahnya luas. Kalau kita hidup di satu wilayah, misalnya kesepakatannya, misalnya kita di kampung di sini kesepakatan, Bapak Ibu kalau berkendara pakai helm mubah aja loh Pak. Aslinya mubah hukumnya. Memang ada dalam Al-Quran merintahkan kita pakai helm? Ada enggak? Dalam sunnah enggak ada. Ya, ini mubah saja. Tetapi nanti kalau terkait dengan masalah ma'durat macam-macam itu nanti ada pembicaraan khusus. Bisa kadang yang mubah itu jadi wajib atau apa dalam kondisi tertentu. Maka terkait dengan hal-hal yang mubah kita tidak bicara. Yang kita bicarakan adalah hukum terkait dengan yang sudah pasti halal dan haram. Yang halal sudah halal diharamkan. Yang haram sudah pasti haram dihalalkan. Ini bahaya. Kita tidak boleh mengikutinya. Nah, bagi orang yang mengikutinya, ini dirinci oleh para ulama. Dia mengikuti dengan hawa nafsunya atau mengikuti dengan keyakinannya. Misalnya nih, contoh kecil aja di satu kampung, kepala desanya mengatakan, ya, peraturan bagi kita, ya bahwasanya setiap hari malam Ahad kita minum bareng-bareng, bukan minum jus Pak, tapi minum khamar. Khamar haram nggak? Haram, jelas haram. Ya, kenapa Pak Lurah? Ya ini kebebasan, bukannya itu haram. Dalilnya ini. Itu kan kata sebagian orang. Kalau kita sepakat ini boleh, kenapa tidak? Nah, orang yang melegalkan ini halal bahaya nih, imannya bertanyakan nih Pak. Karena sudah sampai taraf menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, bagi pengikutnya ada 2. Ada yang meyakini, oh ya memang dia berhak kok menentukan hukum, punya otoritas kok. Padahal dia tahu bahwa itu diharamkan oleh Allah. Inilah kesyirikan Pak. Tapi ada orang yang ngambil kesempatan, dia senang khamar Pak, tapi ngerti kalau dia haram. Haram, tapi mumpung boleh lah, maka dia fasik, tidak sampai kufur. Nah, di sini. Ini lingkup kecil. Maka nanti lingkup besar sama seperti itu. Hati-hati terkait dengan tahlil wa tahrim. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ataupun menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan. Ya, dan keyakinan hati itu penting sekali. Kadang kita itu belum mampu Bapak Ibu, seperti Najasyi itu nggak mampu. Dia untuk mengubah apa yang ada di negaranya. Pada waktu itu dia nggak mampu. Dia masuk Islam, yang menyembunyikan Islamnya dia tidak mampu, belum mampu menegakkan hukum-hukum Allah secara totalitas. Maka setidaknya di dalam hati harus yakin bahwa hukum Allah itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan hukum-hukum yang lain, walaupun kita belum bisa menegakkan. Ya, misalnya hukum di dalam Al-Quran ada hukum qisas. Wah, wajib nih, tapi kita belum mampu melaksanakan. Dan kalau kita bicara tentang masalah hukum, bukan masalah Indonesia. Indonesia yang melaksanakan, wah tekanan sangat kuat sekali di dunia internasional. Pak Prabowo, wah diancam Donald Trump itu pasti. Macam-macam kamu ya, gitu ya. Paham ya Pak? Bicaranya bukan
bukan skup lokal lagi ya. Luar biasa. Ala kulli hal seperti itu. Masalah tahlil dan tahrim hati-hati Bapak Ibu. Andaikan ada peraturan yang itu melanggar syariat, kita tidak ridho saja. Minimal hati tidak ridho. Misalnya larangan pakai jilbab. Wah, ini kan bahaya nih, Pak. Kadang-kadang kita tidak mampu, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Maka sikap kita sebagai seorang muslim menyiapkan banyak kader. Ayo kita jangan antipati dengan jabatan. Maksudnya apa? Jabatan yang strategis itu bagus Bapak Ibu. Ya. Nanti saya paham tentunya nanti masalah demokrasi macam enggak. Artinya apa? Kerusakan yang 10 terjadi dengan kita masuk di situ jadi 5 itu lebih bagus daripada 10 terjadi. Seperti itu. Ya. Jadi ini pembahasan yang butuh perincian, bukan hitam putih variabel ini syirik, ini enggak syirik, ini kufur, enggak kufur, totalitas sudah. Akhirnya kerusakan banyak terjadi. Saya paham ini masalah tahlil dan tahrim itu sesuatu yang sangat buruk sekali, bisa merusak akidah. Tapi kita, apakah kita biarkan diri kita mencela gelapnya malam tanpa kita menghadirkan secercah cahaya walaupun hanya satu butir lilin kan gitu kan. Ya maka kita berusaha dakwah di masyarakat, kenalkan keharaman, riba haram, ini usaha kita. Dengan orang-orang yang di atas, saya dakwah di atas. Saya yang di masyarakat bawah, saya dakwahkan ini halal, ini haram, ini tidak boleh, dibolak-balik hukumnya. Terus berjalan. Ya, seperti itu. Jadi masing-masing kita menyiapkan kebaikan. Ya, dan kita doakan mudah-mudahan negeri kita diberkahi oleh Allah, para pemimpinnya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua rakyatnya diberikan semangat untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak.
Ustaz. Udah meninggal. Udah 5 tahun. Kita sudah kehilangan orang-orang sepulah di sini. Pak Ibnu, Ustaz Saif. Mudah-mudahan Ya, alhamdulillah Pak. Ya. berikan usia panjang yang barokah. Dan mungkin ini nanti kayaknya ada sedikit miss benar ada tadi ya. Ya ada tadi ya. Masalah. Ini juga Ini